Assalamualaikum semuanya, ini adalah cerita dari Juliana dan semoga kalian suka. Aku bukanlah orang yang tergolong indigo atau punya kemampuan melihat makhluk gaib. Tapi entah kenapa, dari kecil aku seperti bisa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Berikut, aku ceritakan sepenggal kisahku. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007. Saat itu aku baru lulus Madrasah Aliyah. Untuk mencari pengalaman, aku pergi ke rumah pamanku di Tapak Tuan, Aceh Selatan. 3 bulan aku di sana, kemudian pamanku berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru katanya. Tak lama berselang, akhirnya kami pun pindah. Rumah yang sekarang kami tempati ini tergolong sangat tua, terdiri dari 2 lantai, dan di setiap lantainya hanya ada satu kamar yang ukurannya menurutku terlalu besar, sekitar 6 kali 6 meter. Sudah puluhan keluarga mungkin pernah ngontrak di rumah itu sebelum kami. Hari pertama kami melakukan bersih-bersih sebelum pindah. Sebenarnya aku sudah bisa merasakan ada hawa yang lain di rumah itu. Tapi aku enggan mengatakannya pada pamanku. Malamnya, karena kelelahan aku pun tertidur pulas di kamar atas bersama seorang sepupuku yang cewek. Namanya Zahra. Usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku. Kami memiliki kebiasaan yang sama, yakni tidak bisa tidur dalam keadaan terang benderang. Jadi kami tidur dengan mematikan lampu kamar, sehingga menjadikannya gelap gulita. Gangguan dari makhluk halus itu langsung aku rasakan. Di antara sadar dan tidak, aku melihat sesosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar kami belum tertutup. Sosok itu berpostur tak wajar, dengan mata merah menyala dan rambutnya yang gimbal. Sosok itu terus menatap ke arahku. Sontak, aku ketakutan dan bermaksud membangunkan Zahra. Tapi tubuhku tak mampu bergerak, suaraku juga tak bisa keluar. Padahal aku sudah berteriak, tapi justru suaraku hanya tercekak di tenggorokan saja. Alhasil, aku hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata dan sesekali melihat ke arah makhluk itu. Berharap makhluk itu sudah tak ada. Beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandanganku. Bersamaan dengan berakhirnya ayat kursi yang kubaca, aku pun bisa bernafas lega. Aku lalu membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurku kembali. Siangnya, aku lanjutkan rutinitasku seperti biasa, dan menganggap itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah ini sebelum kami. 3 minggu berselang, aku tak lagi mengalami gangguan. Sampai pada suatu hari, kebetulan hari itu kami berwisata ke air terjun, dan sampai di rumah saat menjelang maghrib. Kami pun mandi secara bergantian. Aku mendapat giliran terakhir karena kebetulan hari itu mengalami masa menstruasi. Jadi, aku mengalah karena yang lain mengejar waktu maghrib sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku karena memang aku tak pernah mandi saat maghrib, apalagi dalam keadaan kotor seperti itu. Di mana saat-saat seperti itu rentan dengan gangguan makhluk gaib. Saat aku hendak memakai handuk, samar-samar aku mendengar seseorang memanggil namaku. Awalnya lirih, dan berpikir suara itu sepupuku yang cewek. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku. Karena penasaran, aku pun menyahuti panggilan itu. "Siapa ya?" teriakku. "Ini aku, Kak Irma," sahutnya. "Ada apa?" tanyaku lagi. Tapi sudah tak ada sahutan lagi. Aku pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapakah Irma itu? Apa temannya Zahra? Sesampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zahra yang baru selesai sholat. Apakah ada temannya atau saudara yang bernama Irma yang datang ke sini? Dia pun heran dan menjawab, "Gak ada." Aku lalu menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Malah dia yang ketakutan. "Kak, logikanya ya, ini maghrib, gak mungkin ada orang yang berkunjung. Karena kurang sopan, berkunjung ke rumah orang waktu maghrib. Terus kakak lihat gak tulisan itu?" Tunjuk Zahra ke arah poster pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit, tapi sudah kelihatan sangat usang. Aku pun heran, ada apa dengan roster itu? Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya. Di luar tabel roster, aku pun melihat di sudut roster tersebut, dan ternyata di sana tertulis Irma Sulistikawati, dan tepat di atas label tertulis roster pelajaran kelas 3 IPA tahun 1996-1997. "Apa?" Aku terhenyak. Spontan Zahra merapat ke arahku sambil merangkul lenganku erat-erat. Tapi aku segera menguasai keadaan. Kamu ini kayak orang tak ada iman aja. Habis sholat loh. Masa takut sama begituan? Takut tuh sama Tuhan, bukan sama hantu. Ucapku sambil tersenyum berusaha mencairkan suasana. Walaupun sebenarnya bulu kuduku juga merinding. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu kepada tetangga tentang seorang anak yang bernama Irma itu.
Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena terjebur di dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu. Mereka malah heran, kenapa aku bisa tahu Irma? Aku hanya menjawab karena membaca tabel roster di kamar atas. 2 hari berselang, waktu menunjukkan pukul 16.30, setengah 5 sore. Saat itu, aku baru bangun dari tidur siang karena kebetulan hari itu hari libur. Jadi aku sedikit santai. Aku berniat mengambil minuman ke dapur. Saat aku sedang menenggak minuman di depan meja dispenser, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan berlari dari arah pintu belakang rumah yang memang sedang terbuka. Anak itu berlari sambil mendorongku dari belakang, hingga aku tersedak. Aku pikir itu adalah sepupuku, Haikal yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi, dengan hanya mengenakan cawet dan bedak yang bertaburan di punggungnya. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu menusuk? Haikal, abis mandi tuh pakai baju dulu, Dek. Baru boleh main. Ini belum pakai baju udah lari-larian. Jadinya bau acem, ujarku. Tapi malah bibiku yang menyahut dari ruangan TV. Haikal dari mana, Nak? Kan Haikal belum pulang. Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi. Dan rumahnya itu berada di kecamatan lain. Waduh, apalagi ini, gumamku. Belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan aneh. Seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut tergerai sampai kaki. Bayangan itu seperti melayang dengan ringannya, namun kemudian melesat dengan cepat ke arah ruang tamu. Melihat itu, aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tak enak. Puncaknya terjadi pada malam itu juga. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tertawa di dalam kamarku. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sengaja aku tak menceritakan ini pada sepupuku, Zahra yang tidur sekamar denganku. Karena aku yakin dia pasti ketakutan. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali. Ya, walaupun sedikit sulit, akhirnya aku terlelap. Namun ketenanganku terus kembali. Aku tidur dalam posisi terlentang, dan tiba-tiba saja merasakan dadaku terasa tertindih sesuatu. Sesak bukan kepalang. Dan tak lama berselang, aku merasakan tubuhku terseret ke bawah. Aku berusaha meronta dan berteriak, hingga kurasakan tubuhku terjatuh. Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah kursi kayu tua, yang di atasnya kami letakkan kipas angin. Jelas telingaku mendengar suara kipas angin itu menderu seperti helikopter. Aku berusaha melihat makhluk apa yang memperdayaiku saat itu, tapi tetap tak kelihatan. Malah, yang aku rasa, leherku dibelit kabel kipas angin dan tiba-tiba mati. Aku merasakan makhluk itu semakin keterlaluan. Aku pun mulai membaca ayat kursi. Hingga tak lama kemudian, aku mencium bau gosong dan tubuhku terasa ringan sekali. Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu dengan kondisi leher yang masih terlilit kabel kipas angin. Pagi-pagi sekali aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk. Begitu kubuka mata, ternyata itu bibiku. Tiba-tiba, aku sudah berada di atas tempat tidurku lagi. Dan langsung istighfar. Bibiku berkata bahwa ia yang mengangkatku dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel di leherku. Katanya aku pingsan. Bibiku pun bertanya kenapa aku bisa dalam posisi seperti itu. Aku pun menceritakan kejadiannya. Dan dia pun menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra lari dari kamar dan berkata bahwa saat ia memelukku sambil tiduran, bukan aku yang dipeluk, melainkan pocong yang amat besar. Maka dari itu ia langsung lari dari kamar dan memilih tidur dengan orang tuanya. Siangnya, kami mendatangkan seorang ustadz ke rumah, dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian yang nyaris membunuhku semalam tak terjadi lagi. Kami mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga. Dari mereka juga kami mendengar bahwa di kamar tempat aku dan Zahra tidur itu pernah ada seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Dan katanya lagi, arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Pak Ustadz menyarankan pada kami bahwa kami harus sering membacakan surat Yasin di rumah itu. Aku juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur. Dan alhamdulillahnya, semenjak kami menjalankan semua yang disarankan oleh Pak Ustadz, sering membacakan surat Yasin dan tidak mematikan lampu saat tidur, kami tidak lagi mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Gimana menurut kalian tentang kisah tadi? Atau barangkali kalian pernah mengalami hal yang lebih seram dari itu? Atau kalian belum yakin bahwa kontrakan atau rumah yang sedang kalian diami saat ini belum benar-benar aman dari gangguan makhluk halus? Jika ada saran, konten apa yang harus aku buat, dan cerita apa yang harus aku bahas di konten-konten berikutnya, silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Thank you banget sudah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam semakin viral.